Ngakak, pengamat nilai pidato mendayu-dayu Anies yang bergetar sampai nangis-nangis ternyata nggak ada isinya, pantesan relawannya kabur. Mudahkanlah mereka mendapat kesetaraan kesempatan. Mudahkanlah mereka mendapat kesetaraan dukungan. Mudahkanlah mereka mendapatkan kesetaraan perlindungan. Rahmati para pekerja migran kami di luar negeri, ya Allah. Alirkan rizkimu pada mereka. Lindungi para pekerja migran itu dari siksa, dari kejahatan dan beban kerja yang tidak manusiawi. Ya Allah yang Maha mengabulkan, bulatkan tekad dan komitmen kami. Bukakan jalan bagi kami untuk mampu menghadirkan harapan-harapan akan pekerjaan yang membukakan kesejahteraan bagi semua. Ini memiliki kecintaan, mereka akan ada di sana. Mulai acara sebelum mulai sampai acara selesai pasti mereka akan ada di sana. Demi kecintaan mereka kepada calon yang diusung. Sementara orang-orang yang datang ke sana pada pukul 4 sore, pukul 16 sekian, belum Anies Baswedan belum naik panggung. Mereka ini udah pada bubar jalan. Yang penting mereka sudah mendapatkan merchandise, kemudian transportasi pulang pergi sudah ditanggung, dan mendapat uang ganti transportasi. Kalau tidak salah itu terlihat seperti Rp100.000. Kalau misalnya katakanlah akhirnya Nasdem gagal mencalonkan Anies, bukan karena faktor kuatnya tanda kutip ya serangan dari luar, tapi juga masalah di internal. Masalah internal itu apa? Itu tadi, siapa yang akan danai kegiatan ini. Bakal calon presiden dari Partai Nasdem, Anies Baswedan, memanjatkan doa untuk Indonesia di hadapan ribuan peserta apel siaga perubahan Partai Nasdem. Doa yang dipanjatkan bertujuan untuk mendorong persatuan dan kemajuan Indonesia. Dengan suara bergetar, Anies pun turut mendoakan agar mereka yang menyandang disabilitas untuk mendapatkan kesetaraan. Pasalnya saat ini, mereka yang disabilitas kurang mendapatkan kesetaraan. Anies berkata sambil bergetar, "Berkahi saudara-saudara kita difabel, mudahkan mendapatkan mereka akses kesetaraan dan kesempatan dan kesetaraan perlindungan." Anies juga berharap bisa dibulatkan tekad dan komitmen untuk mampu menghadirkan kesempatan untuk membuka pekerjaan bagi yang sedang terhimpit utang. Sebagai informasi, apel siaga perubahan ini mengusung tema It's Time Restorasi Indonesia yang bertujuan untuk konsolidasi internal Partai Nasdem. Apel ini untuk konsolidasi kekuatan partai dan kesiapan para bakal calon anggota legislatif menjelang pemilu 2024. Jajaran anggota Partai Koalisi Perubahan hadir, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono telah datang terlebih dulu. Ia didampingi oleh Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benika Harman beserta jajarannya. Sementara itu, rombongan Partai Keadilan Sejahtera dipimpin oleh Presiden PKS Ahmad Saiku ditemani Sekretaris Jenderalnya Habib Abu Bakar Al-Habsyi, Jubir PKS Muhammad Iqbal, Muhammad Khalil hingga Pipin Sopian. Pidato politik Anies yang diklaim bergetar itu mendapatkan sorotan dari berbagai pihak dan para pengamat. Salah satunya dari pengamat politik Ray Rangkuti. Ia menilai pidato Anies di apel siaga perubahan Nasdem itu keluar dari konteks narasi perubahan yang digadang-gadang Partai Nasdem. Bahkan hampir tidak ditemukan makna tegas kata perubahan dalam jargon kampanye Koalisi Perubahan di pidato Anies. Begitu pula dengan pidato Surya Paloh, kata Ray Rangkuti. Pidato keduanya tidak menyentuh sama sekali atas jargon dari kampanye Koalisi Perubahan. Pidato Anies hanya memanjangkan doa, sedangkan pidato Surya Paloh sudah lari dari konteks perubahan. Dilihat dari pidato keduanya, Ray Rangkuti menyebut Nasdem dipastikan sudah keluar dari barisan koalisi Presiden Jokowi. Apalagi saat ini menteri dari Partai Nasdem sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus BTS. Memang lucu dan lebay ya jika suara Anies diklaim sampai bergetar hebat, bahkan sampai menangis. Sampai-sampai pengamat pun bilang pidato Anies ini gak ada isinya. Jadi gak heran sih kalau simpatisan bayarannya pada ogah dengar pidato Anies dan pilih cabut dari Stadion Utama GBK dari sebelum Anies mulai pidato. Pidatonya ibarat sebuah roda gila yang berputar liar, seperti pendongeng yang hanya bisa berhenti berputar ketika disediakan pengingat waktu, sebagaimana jabatannya berhenti sesuai batas waktunya.
Ini salah satu bukti narasi Anies identik dengan dongeng. Publik mengharapkan jika apel siaga perubahan ini bisa menghadirkan sesuatu yang baru, sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat, apalagi dihadiri oleh Capres Anies yang sangat berkepentingan menjelang Pilpres tahun mendatang. Sayangnya, apel siaga itu membuat masyarakat kecewa. Hampir tidak ditemukan kejelasan tentang perkara yang saat ini sedang ditanyakan oleh publik. Wah, sangat disayangkan ya, apel siaga perubahan Nasdem yang digelar begitu megah dan mahal sampai-sampai menggusur Persija Jakarta yang mau pakai SUGBK, cuma diisi oleh upacara seremoni dan diselingi atraksi budaya biasa saja. Acara semal itu tidak akan banyak membantu masyarakat memahami kemana, di mana, dan bagaimana pilihan politik Nasdem dan koalisi akan berjalan. Mahal tapi murah hasilnya. Sensasi mengalahkan esensi. Bagaimana menurut Anies bangga dan pamer jis kemana-mana, bahkan jadi tempat latar untuk ibadah. Tapi Anies seperti menari-nari di atas penderitaan warga Kampung Bayam yang tergusur. Anies pilih lepas tangan dan serahkan ke PJ Heru-Budi. Dan mudah-mudahan yang pekerjaan-pekerjaan administrasi yang harus diselesaikan nanti bisa tuntas sehingga mereka bisa semuanya akhirnya tinggal lagi di sini. Karena tinggal administrasi aja. Pada rencana mau nelpon PJ Gubernur untuk konfirmasi atau gimana gitu Pak? Ojo, cawe-cawe. Artinya mereka disarankan untuk mengisi rusun Nagrek Pak? Saya nggak mau terlibat itu. Saya udah selesai tugasnya. Sekarang saya percayakan kepada Pemprov DKI. Apa yang terjadi di Kampung Bayam adalah contoh berikut tentang buruknya pemerintahan Anies. Kampung Bayam adalah sebuah daerah di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Di bawah perintah Anies, rakyat di daerah itu digusur atau dipindahkan demi pembangunan Jakarta International Stadium. Lucunya, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Sarjoko, mengatakan pengelolaan Kampung Susun Bayam belum dipegang oleh pemerintah Provinsi DKI. Ia menyebut pihaknya belum mendapatkan informasi terkait hal tersebut. Ya, jadi begitulah nasib kaum papa di Kampung Bayam. Mereka cuma jadi korban janji-janji indah Anies Baswedan. Dan sang Anies sekarang ya justru sedang sibuk mengejar kursi kepresidenan. Korupsi tanah DP 0 itu sudah membuat 4 orang menjadi tersangka, dan ini adalah pembangunan janji prioritas ketika masa kampanye yang seperti yang saya jelaskan di awal tadi gitu ya. Ternyata ada selain soal rumahnya yang nggak sesuai gitu, rumahnya yang nggak sesuai dengan keinginan masyarakat menengah gitu, ternyata ada kasus-kasus korupsi yang melatar belakanginya. Lalu kemudian 3 tanggul pasir disiapkan. Soal polemik warga Kampung Bayam di JIS, Anies lepas tangan tak mau ikut campur. Kasihan Heru-Budi bersih-bersih masalah tinggalan era Anies. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Calon presiden yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mulai angkat bicara terkait polemik Kampung Susun Bayam di Jakarta International Stadium yang belum bisa ditempati oleh warga. Anies mengaku tidak akan ikut campur soal kebijakan pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru-Budi Hartono. Anies menyebutkan, permasalahan Kampung Susun Bayam hanya tinggal menuntaskan administrasi. Tetapi ia menekankan prinsip keadilan harus diberlakukan di sana seperti di Tanah Merah, Bukit Duri, maupun Kampung Kunir. Menurut Anies, tidak boleh ada ketimpangan pembangunan di Indonesia. Jangan sampai hanya beberapa sektor yang dibangun secara masif, namun pada sektor lain itu dibiarkan. Apalagi diketahui, nasib ex-warga Kampung Bayam masih terkatung-katung lantaran belum bisa menghuni Kampung Susun Bayam. Warga tidak bisa menempati Kampung Susun Bayam karena harga sewa yang tinggi, yakni sekitar 1,5 juta rupiah per bulan. Alhasil, warga malah menggelar tenda di area JIS. Di samping itu, Pemprov DKI Jakarta sudah menawarkan kepada warga Kampung Bayam untuk menempati Rusunawa Nagrek. Pemprov DKI kini menyerahkan keputusan kepada warga Kampung Bayam untuk pindah atau tidak ke Rusunawa Nagrek. Tentu saja sikap acuh Anies atas masalah Kampung Susun Bayam membuktikan bahwa Anies tipikal orang yang tidak bertanggung jawab atas semua programnya dulu. Padahal adanya masalah itu disebabkan oleh Anies itu sendiri.
Bangunan rusunnya sih sudah jadi, tampak siap dihuni juga, tapi warga eks Kampung Bayam masih belum boleh menempatinya. Dulu pas direncanakan gimana ceritanya? Kok bangunan sudah jadi, warga sudah kadung digusur dari kampung lamanya, sudah kadung berdiri megah di dekatnya. Warga eks Kampung Bayam malah masih berjuang supaya boleh tinggal di sana. Namun jika menanyakan hal ini kepada Anies, rasanya akan percuma saja. Ia pasti sudah menyiapkan ratusan atau ribuan kata buat menangkis setiap serangan yang mengarah kepadanya, meski tetap tanpa solusi. Dan jelas itu terbukti dengan sikap Anies di atas. Kok jadi agak kasihan saya sama Pak Heru Budi Hartono. Beliau sekarang pasti dipusingkan dengan masalah warisan Anies berkaitan dengan rusun ini. Kita cuma bisa berharap agar masalah ini bisa segera terselesaikan, karena semakin lama tertunda, akan semakin beranalah nasib warga eks Kampung Bayam. Nasib warga menengah ke bawah sebenarnya tidak ada perubahan di era Anies. Yang beda adalah mereka terlalu banyak makan janji manis hingga sakit gula. Setidaknya mereka pernah hidup dalam mimpi mulu dan garap bahwa Anies bisa mengangkat mereka dari perangkap kemiskinan dan kesulitan. Kadang-kadang sih kasihan lihat mereka, tapi apa daya, mereka tidak pernah sadar sering ditipu menjelang tahun politik. Berpuluh-puluh tahun, mereka itu takdirnya selalu jadi alat politik. Mereka selalu dimanfaatkan untuk meraih simpati. Mereka terlalu gampang percaya jika ada orang yang mengumbar janji akan memperjuangkan nasib mereka. Ibarat sudah pernah jatuh ke lubang yang sama berulang kali sampai tak terhitung lagi, tapi masih tetap tidak sadar. Terlebih seandainya Anies jadi presiden, mungkin akan menjadi sebuah hal yang tragis. Akan ada pengibulan terbesar sepanjang sejarah. Mungkin bisa direkomendasikan dapat rekor dunia Guinness sebagai tukang janji termanis dunia, lebih manis dari 1 ton gula. Kenangan akan janji manis dari sang mantan gubernur yang dulu menjadi harapan perbaikan nasib dan kenyamanan hunian, kini masih belum ada kejelasan. Jika nanti akhirnya bisa dihuni, semoga tidak terlanjur dipakai bersarangnya hantu-hantu yang biasanya kerap menghuni bangunan yang dibiarkan kosong berbulan-bulan ya. Jadi, bagaimana menurut Anda? Menjijikkan, pengawalan Anies di Arab dan sambutan kepulangan Anies bak drama Indosiar. Settingannya gak natural. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber.